maksudnya kehidupan di Ya, Papua. Oke. nilai di Papua, budaya mereka yang supaya orang lebih tahu tuh. Iya, iya, oke, baik. Jadi yang pertama itu yang saya mau koreksi, yang semua orang, Hmm, yang semua orang, yang kebanyakan orang ya, tidak semua orang, yang kebanyakan orang di ya, luar Papua mengira bahwa di Papua itu berlibur ke Papua atau ke Papua itu mereka udah langsung takut karena takut mahal banget, takut hmm, biaya tinggi banget, takut ini takut itu. Sebenarnya tidak. Jadi semoga yang nonton dan semoga yang akan nonton nanti mereka akan tahu bahwa itu ya, itu kurang kurang akurat karena di Papua itu sama seperti Jakarta, misalnya kita mau makan di warung ya, warung sederhana ya, sederhana, ya. mau makan nasi apa ya, pecel ayam atau nasi ayam penyet, itu di Jakarta sekitar 20.000, di Papua Ya. juga 20.000. Jadi eh, untuk biaya hidup dalam konsumsi ya, dalam bagian konsumsi, dalam apa, dalam hidup akomodasi, menurut saya tidak jauh berbeda dengan di Jawa, di luar Papua. Hanya saja memang untuk berangkat ke Papua, untuk naik pesawat ke Papua cukup mahal. Sekarang saya kembalikan lagi gitu loh. Kalau seandainya Papua itu sedekat Bali, Ya. apa gitu loh. Tapi ini kan dari Hmm. Jakarta ke Bali yang hanya 1,5 jam perjalanan Ya. saja, bisa sampai 1 jam paling murah 900.000. Papua ini 6 jam loh, gitu loh. Jadi kalau untuk biaya penerbangan pasti ya masuk akal kan, selalu di compare dengan Singapura. Singapura aja deh mending murah. Singapura tuh cuma 1 jam. Dari mana? Dari Jakarta, maksudnya Jakarta kan 1,5 jam ya ke Singapura. Jadi maksud saya kalau seandainya mereka selalu compare kalau ke Singapura lebih murah, mending ke Singapura daripada ke Papua. Excuse me, tapi Singapura tuh deket banget dari Jakarta. Jadi kalau mau harga tiketnya ya pasti mahalan ke Papua, kan jauh. Di Indonesia, kita dari kota ke kota di domestik aja mahal. Dari Perth ke Bali itu lebih murah daripada Perth ke Melbourne. Sama gitu loh. Jadi Oh kalau gitu. untuk biaya hidup, ya biaya hidup sebenarnya cukup sama saja dengan di Jawa. Cuman kalau biaya memang apa sih penerbangan ya, biaya transportasi memang agak mahal. Pertama, yang kedua, orang Papua itu apakah kakak sudah pernah ke Papua? Kepengen ke Papua. Orang Papua tuh orang yang sangat ramah. Jadi saya Oh ya. tidak pernah menemukan dimanapun saya berada, saya tidak pernah menemukan orang dengan yang ketika pagi kita keluar rumah beli jajanan, beli sarapan atau siang kita beli makan tuh semua menyapa selamat pagi, selamat siang gitu loh. Di Oh ya. Papua iya di Papua tuh seperti itu. Jadi saya merasakan Hmm. yang wah ini ya orang-orangnya welcome, wah di sini orang-orangnya baik. Dari dulu kita sudah dibesarkan dengan lingkungan yang seperti itu gitu loh. Jadi saya kebiasaan dengan itu, akhirnya ketika saya di Jawa saya tetap menggunakan kebiasaan itu gitu. Sampai dulu saya pernah tinggal di apartemen, sampai saya dipanggilnya Miss Good Morning karena setiap pagi saya bilang good morning di lift. Jadi dibilangin Miss Good Morning. Jadi itu kebiasaan orang Papua yang menurut saya sangat-sangat baik, yang sangat ramah. Pada siapa aja kalian, kita saling kenal atau tidak, itu pasti langsung lihat selamat pagi, selamat malam gitu. Jadi emang gitu. Jadi itu saya suka. Terus habis itu yang cowok panggil cewek adek, yang cewek panggil cowok itu abang, kakak. Jadi udah dari dulu kayak gitu. Mau kita lebih tua, mau kita lebih muda, nanti kan perkenalannya lebih lanjut nanti. Cuman ketika baru ketemu, itu pasti yang cowok bilang sama ceweknya tuh, ade selamat malam. Jadi kita yang cewek juga bilang, malam kakak gitu. Jadi sudah terbentuk dengan seperti itu gitu. Nah, kemarin teman saya dia live sama Billy Ambrasar yang staff khusus presiden. Jadi eh, saya tertarik, saya coba cari tahu tentang Billy. Ternyata dia ceritakan budaya yang di kita, karena dia dari keluarga susah ya. Dia ke Batam, terus keluarganya nggak ada uang, terus orang tuanya tetangga
ke tetangga, terus tetangga itu ngebantu, artinya bukan pinjamin uang, tapi saya bilang, wow, Iya, dan itu itu banyak sekali di Papua. enggak, itu hampir jarang kita temukan. Itu sangat banyak di Papua. Di Papua ini kakak misalnya jalan ke di Papua yang kakak betul-betul lost apa ya, dibilangnya nyasar. Nyasar kalau orang Papua kita bilang apa ya? Aku lupa bahasanya lagi bahkan. Pokoknya kesasar, kesasar. Jadi kita Kesasar ya. kesasar gitu di tempat yang hutan belantara, tiba-tiba ketemu di rumah nih. Eh, Datang patokan permisi, saya nyasar, saya misalnya jalan sudah 2 hari 2 malam, saya tidak tahu mau kemana. Nanti kakak diundang masuk ke rumahnya, dikasih makan, disuruh tidur di tempat tidur mereka, mereka tidur di bawah. Ini sudah selalu seperti ini. Ini orang Papua sebaik itu, seramah itu. Jadi terus cantik-cantik dan ganteng-ganteng banyak banget. Cuman saya tuh kadang-kadang kalau ketemu orang tuh orang bilang Papua, tapi cantik ya. Saya cuman kayak apa Lo main-main. kamu jujur loh, lebih ke orang bule benar, face-nya ya. Face-nya face-nya Olva itu lebih ke ini, lebih ke orang bule sebenarnya. Iya, cuman kan banyak banget yang apa good looking, banyak banget yang cantik dan ganteng-ganteng, yang lebih ganteng dan cantik itu banyak banget. Jadi ketika ada yang ngomong kayak gitu kan saya pikir, hah? Kok dia ngomongnya tapi cantik ya? Berarti seakan-akan cuma ada satu yang cantik. Jadi saya selalu bilangnya, Pak, main-main ke Papua, nanti lihat yang lebih cantik loh, saya gituin aja. Oh, wow. Oke. Olva, kita kembali ke topik yang kita mau bicarakan. Oke. Eh, Kayaknya ke orang pintar itu kayaknya asik banget. Ya, jadi saya pengen tanya nih, istilahnya orang bilang bahwa perempuan itu makhluk, Perempuan itu terus apa? kemudian makhluk yang lemah, Oh ya. terus kemudian tercipta sebagai ibu rumah tangga. Nah, bagi seorang Orva, perempuan itu seperti apa, Pak? Seperti apa sih perempuan? Oke, jadi saya begini ya, perempuan berpendidikan dan tidak berpendidikan dan menjadi ibu rumah tangga atau ngurus anak dan dapur itu adalah sebuah pilihan gitu loh. Jadi Sebuah pilihan. ya pada hakikatnya kan Hmm. pasti semua perempuan, kebanyakan perempuan di dunia ini kan pasti punya pilihan yang masing-masing orang. Jadi ketika kalau dibilang menurut saya makhluk lemah dan jadi ibu rumah tangga, menurut saya gini, untuk mendidik anak, membesarkan anak sehingga menjadi pribadi-pribadi yang nanti akan kedepannya akan cemerlang ya, yang tahu adab. Yang paling penting itu adab dulu ya, tahu adab, tahu sebentar sorry. Ya. Jadi yang tahu adab, yang tahu budaya, yang tahu apa budi pekerti, apa semua itu memang dibutuhkan ibu yang saya tidak bilang harus mempunyai pendidikan yang tinggi, tapi seorang ibu atau seorang wanita yang punya anak, yang punya keluarga harus menurut saya lebih baik untuk terdidik dalam arti walaupun tidak berpendidikan tinggi harus mempunyai wawasan yang cukup luas gitu loh. Karena bagaimana kita mau menciptakan atau membesarkan atau mewujudkan anak yang nanti suatu saat nanti akan memimpin dirinya sendiri, teman-temannya, sekolahnya, atau bahkan negara, apabila ibunya pun tidak tahu caranya bagaimana gitu loh. Jadi kenapa pendidikan dalam dalam arti maksud saya pendidikan dalam arti kita harus punya wawasan yang baik tentang cara mendidik anak, dengan cara membesarkan anak, bagaimana nanti anak ketika sekolah harus menghadapi dunia seperti apa. Belum lagi ketemu teman-teman yang suka bully, belum lagi
ketemu orang yang berbeda-beda. Ada yang kaya raya, ada yang biasa aja, ada yang dari yang punya keriting kayak saya besar banget, harus bagaimana menyikapinya gitu loh. Bagaimana menyikapi orang yang kayak albino, yang misalnya rambutnya putih, alisnya putih. Ini kan harus dikasih tahu cara-caranya gitu loh. Jadi ketika ibu-ibu yang tidak cukup pengetahuannya tentang bagaimana how to raise children, bagaimana cara mendidik dan membesarkan anak, dunia ini keras loh gitu loh. Dari segi apapun dunia itu keras. Jadi ketika ibunya harus tahu mempersiapkan anak untuk ketika masuk ke dalam terjun kepada dunia bebas dan tahu bagaimana kondisi-kondisi ini bagaimana sih untuk dihadapi gitu loh, dan bagaimana cara berkomunikasi dengan baik ketika dihadapkan dengan perbedaan-perbedaan yang cukup signifikan yang mungkin di rumahnya dia tidak lihat atau mungkin dari asalnya dia tidak lihat gitu loh. Karena saya sendiri berarti sekalipun ibu rumah tangga, kenapa Pak? Kenapa Kak? Sekalipun berarti harus cerdas. Iya betul. Jadi makanya saya tidak bilang bahwa kita harus S1, S2, S3, tidak. Karena begini Kak, orang berpendidikan itu banyak ya, tapi orang terdidik itu tidak banyak. Jadi, jadi orang berpendidikan itu hampir semua orang berpendidikan loh. Tapi tidak semua orang punya adab, tidak semua orang punya budi. Tidak semua orang punya adab, tidak semua orang punya budi pekerti. Jadi ini yang menurut saya terdidik ya. Jadi ketika berpendidikan tapi tidak terdidik itu buat apa gitu loh. Jadi ketika kalau orang terdidik tidak berpendidikan mendingan yang ini gitu loh. Jadi tidak semua orang berpendidikan, tapi untuk lebih baik untuk masyarakat yang baik hidup di dalam kehidupan sosial bermasyarakat, antropologi ya dan sosiologi, kita harus punya tingkat untuk terdidik. Yang kita harus tahu adalah kita harus punya tingkat mawas diri. Kita harus tahu kapan, di mana, dan kapan buat apa, kita harus tahu gitu loh. Itu menurut saya penting. Jadi ibu harus punya dasar yang bahwa kecerdasan batin, kecerdasan mental, kecerdasan psikolog untuk menata anak dari kecil sampai besar itu seperti apa. Itu menurut kehormatan perempuan itu terletak di mana? Itu relatif ya Kak, kalau kehormatan, karena kalau kita ngomongin apa di pendidikan, ya, pekerjaan, kalau kita ngomongin kehormatan itu di setiap suku, bangsa, budaya itu pasti berbeda gitu loh. Jadi, jadi itu menurut saya, jadi itu relatif yang tidak bisa kita generalisir. Kalau menurut saya pribadi, sejauh ini bagaimana perempuan menempatkan dirinya di mana, kapan, itu menurut saya itu adalah suatu kehormatan gitu loh. Banyak orang pintar, banyak orang yang berjabat tangan, banyak orang yang punya semua gitu. Tapi ketika tidak tahu cara menempatkan diri dalam situasi apa dan kapan dan di mana, itu menurut saya hal yang saya kurang saya mencoba untuk tidak seperti itu gitu loh. Jadi salah satunya adalah itu. Jadi menurut saya bijaksana dalam bertata krama, berbudi pekerti itu menurut saya suatu kehormatan, karena orang memperlakukan kita sebaik apa yang kita lakukan kepada orang gitu loh. Jadi menurut saya ini yang paling penting. Kalau buat saya adalah kecantikan itu bisa diukir ya, bisa dibikin, bisa bisa dirapikan gitu loh. Cantik bisa dirapikan, otak bisa diisi. Tapi kalau budi pekerti tidak punya, tidak ada guna gitu. Kalau saya. Terus Olva, maaf ya, maksudnya bagaimana Olva melihat seorang perempuan yang bekerja sebagai PSK? Oke, ini menarik sekali karena saya juga pernah ditanyakan itu waktu kapan, saya lupa. Ada ngobrol, saya lupa di mana. Begini, oke, maaf sebelumnya jika ada mungkin yang nonton yang mungkin punya kolega atau kerabat yang mungkin ada di dalam bidang pekerjaan itu. Begini menurut saya, PSK itu adalah suatu pilihan hidup yang berat,
yang diambil oleh wanita-wanita ini. Cuman ada wanita yang memang begini, ada orang yang tidak punya pilihan lain sehingga lakukan pekerjaan ini, gitu loh. Tapi ada yang memang mungkin dia suka dengan dunia ini, dia lakukan ini. Ada bedanya. Kalau orang yang mungkin ketika dia sudah mencoba sana sini, dia memang tidak punya dasar pendidikan, dia tidak punya apapun, dia betul-betul nol, 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 dan dia nggak tahu cara bagaimana, tapi dia punya kehidupan yang harus dia pelihara, dan dia akhirnya memutuskan untuk masuk ke dunia ini. Menurut saya mereka orang-orang yang pilihan untuk melakukan itu, tapi menurut saya mereka itu cukup hebat. Karena apa? Karena tidak semua orang loh punya nyali untuk lakukan ini. Tidak semua orang loh, iya, tidak semua orang loh nahan malu untuk bikin ini gitu loh. Tidak semua orang nahan di apa cemooh lah, apa di jalan di orang tahu itu kan perempuan gini, apa kerjaannya gini. Gak semua orang lah punya kuat mental untuk lakukan ini gitu loh. Jadi saya tidak pernah mencemooh sama sekali orang seperti ini karena kita tidak pernah tahu sejarah hidupnya dia itu seperti apa gitu. Kita tahu namanya dia siapa, mungkin namanya dia taruhan, kita cuma tahu namanya dia. Tapi sampai dia berada di titik ini kan kita tidak tahu gimana perjalanan hidupnya. Bikin waktu pas dia kecil mungkin dia pernah apa kejadian apa yang mungkin bikin dia akhirnya seperti itu, atau mungkin kita tidak pernah tahu. Jadi jangan pernah mengejudge orang dari pekerjaannya. Pekerjaannya itu bukan siapa dia. Pekerjaannya itu pekerjaannya, siapa dia itu beda lagi, itu dari hati, dari perilaku ya. Jadi pekerjaan dan jati diri itu dua hal yang berbeda. Kalau menurut saya. Nah, terus saya kan sempat sebelum kita saya lihat Instagram kamu, terus saya lihat di Google, terus saya lihat di YouTube. Jadi saya lihat panjang ya perjalanan kamu sampai jadi seperti sekarang. Nah, saya percaya di balik proses sampai kamu jadi seperti sekarang ini kan tidak mudah. Omongan orang, gosip, fitnah, tekanan. Nah, bagaimana kamu melihat bahwa perempuan harus kuat? Kuat bukan dalam arti fisik, tapi prinsip kehidupan, nilai-nilai kehidupan. Pertanyaan yang sangat bagus Kak Jonathan, karena begini ya, kita jadi public figure diomongin, tidak jadi public figure pun diomongin gitu loh. Jadi saya punya ada satu kalimat yang sampai saat ini saya pegang teguh adalah be kind anyway. Jadi maksudnya tetap berbuat baik gitu. Sebaik-baiknya seseorang di dunia ini pasti ada yang benci sama dia, pasti ada yang tidak suka sama dia gitu loh. Jadi ketika hal ini terjadi pun be kind anyway. Jadi ketika hal ini terjadi pun tetap aja berbuat baik gitu loh. Kita kan berbuat baik ini pada akhirnya Tuhan yang lihat gitu loh, bukan orang yang lihat, bukan orang yang nilai, tapi pada akhirnya nanti semua amal dan perbuatan kita, apa semua kita itu kan nanti Tuhan yang ukur dan Tuhan yang lihat dari mana ini hati kamu baik. Hati kamu bersih loh sama orang, hati kamu kotor loh sama orang. Jadi yang dinilai kan adalah hati kita kepada Tuhan gitu dan kepada sesama. Iya. Dan ketika diterpa dengan apa ya, maki-makian lah, apa, saya cuma pikir begini. Saya niatnya, jadi saya orang yang selalu akan balik kepada niat saya. Niat saya dulu apa? Sekarang saya udah udah setengah jalan loh. Tujuan saya apa? Saya mengingatkan diri saya lagi gitu. Ini tuh dulu niat saya apa? Saya sudah setengah jalan. Ini sudah mau sampai loh. Masa cuma bentar lagi kamu mau menyerah gitu loh. Habis itu saya juga pikir, maksudnya saya berjalan lurus. Orang tua saya tahu, keluarga saya tahu. Yang paling penting Tuhan tahu tujuan saya, Tuhan tahu niat saya. Saya jalan lurus. Saya tidak merugikan orang. Saya tidak menyakiti siapa-siapa. Pohon semakin besar, semakin banyak angin gitu loh. Jadi ketika mulai ada
ngomongan ini, itu ngomongan itu, yang menyakiti, yang masuk, yang panas ya kalau didengar, hati jengkel apa. Tapi saya pikir, oh ya udah, ini semakin besar pohon kan semakin banyak angin tuh. Jadi ya udah nggak apa-apa, jalanin aja. Jadi dan saya berhenti menjelaskan apapun yang saya lakukan dalam hidup saya kepada semua orang. Jadi saya cuman bilang kepada orang-orang yang terpenting. Karena begini, uh, orang yang sayang sama kita, mereka tidak akan masalah kita tujuan kita apa, mereka asalkan itu baik, pasti mereka akan dukung. Tapi orang yang tidak tahu kita, mau tujuan kita baik, mereka tidak akan suka gitu loh. Jadi tidak ada guna menjelaskan kita mau ngapain sama siapa tuh, tidak ada guna. Jadi orang-orang yang penting-penting aja di dalam hidup saya kasih tahu, Mama, saya bulan September ada kontrak loh, dipanggil di New York Fashion Week. Oh ya udah jalan, Bismillah, hati-hati. Ya udah berangkatlah saya. Tapi ada kan yang misalnya ngomong, dia ngapain sih, atau dia kerjanya apa sih, kok bisa di New York gitu. Terus saya pikir, loh, saya di New York dikontrak, saya kerja di sana. Tapi kan saya tidak perlu untuk menjelaskan ini kepada orang yang mencibir, karena toh kamu tidak memberikan faedah apapun dalam hidup saya, kamu tidak kenal saya, kamu cuma tahu nama saya, kamu tidak tahu sejarah hidup saya. Seperti balik lagi kepada tadi kita ngomongin. Jadi intinya, tidak perlu menjelaskan apapun ketika niat kamu dan tujuan kamu baik, Bismillah, dan jalan aja gitu loh. Ayah, Tuhan pasti kok ngikut, Tuhan pasti tahu kok gitu. Tidak, yang tahu tuh Tuhan aja, udah nggak usah pikirin yang lain. Jadi jangan menyerah, Tuhan kasih ke orang lain, masa Tuhan nggak kasih ke kita gitu loh. Jadi berarti ini ya, berarti kita nggak boleh tipis telinga, terus baperan. iya, Karena saya dapatin orang-orang demikian tidak akan pernah maju. betul, Tapi orang yang terus berpengharapan, melakukan nilai-nilai kebenaran, iya, pada akhirnya orang ini, karena begini, orang kan nggak bisa menutup mata dengan prestasi yang sudah betul, bagi saya, apa yang kita lakukan, dampak yang kita lakukan, itu akan menjawab segala sesuatu. betul, betul, Ya, benar. Dan saya lihat kayak Olva ini, satu perempuan dari Indonesia Timur yang bisa kiprah sampai ke luar negeri. Kalau mental kita, nah jadi teman-teman semua di tempat ini berhenti baper gitu. betul. Jangan tipis nih, baru diomongin. Karena terus satu lagi Kak, jadi saya juga Iya. ketika kita disakitin orang, kalau kita balas, kita sama mereka, jadi nggak usah dibalas. Yes. Kedua, ketika kita dihujat, kita dizolimi, kita disakitin sama orang lain, Tuhan akan angkat kita dengan cara Tuhan. Percayalah, saya sangat percaya ini. Jadi saya benar-benar ada yang ngomong jelek, ada yang ngomong begitu, sampai saya kenal nggak sih gitu. Maksudnya kok dia tiba-tiba bilang begitu ke saya orang saya aja nggak kenal dia gitu kan. Terus saya pikir, loh kamu siapa gitu loh. Tuhan tahu tujuan saya, Tuhan tahu niat saya, Tuhan insya Allah akan melindungi saya terus. Orang tua saya tahu, keluarga saya tahu. Kamu yang tidak pernah ada dalam hidup saya tiba-tiba datang dan menghakimi saya seperti itu. Jadi tiba-tiba saya pikir, oh ya udah nggak apa-apa. Sebaik-baiknya kita di muka bumi ini pasti ada orang yang nggak suka. Jadi tetap berbuat baik aja. Oke, kita kan ngebahas dua nih, wanita kuat dengan perempuan cantik. Itu adalah perempuan. Bagi saya, cantik itu dilihat dari perbuatannya, Betul, ya. dilihat dari aktivitasnya, dan pengharapan dan mimpi yang dia punya. Nah, kalau Olva cantik itu seperti apa? Iya,
Saya begini ya, saya sangat percaya dengan orang yang punya cantik dari dalam. Jadi, Inner beauty. ya inner beauty. Saya sangat percaya itu gitu. Jadi, hmm, kita cantik physically, secara fisik kita perawatan, kita glowing, kita memperhatikan dari atas sampai bawah, semua yang kita pakai kita harus wah, harus ini, harus itu. Tapi begini, tidak apa-apa, itu semua adalah hak kita ya, hak kita sebagai manusia. Silahkan kamu kerja susah payah, kamu dapat gaji, kamu pengen menyenangkan dirimu, silahkan lakukan gitu loh. Itu hakmu. Dan itu juga Tuhan juga marah kok, kalau Tuhan juga tidak suka kalau kita menyiksa diri. Misalnya kita sudah kerja banyak, udah dapat rezeki sana sini, tapi kita malah pelit sama diri kita gitu loh. Jangan, ayo manjakan dirimu, silahkan lakukan itu. Cuman jangan lupa bahwa dalam uang kita, dalam gaji kita, dalam makanan kita ada hak orang lain gitu loh. Wow. Jadi kalau menurut saya itu yang selalu saya ingat gitu loh. Saya dari kecil ya, kakak Jonathan, saya dari kecil tuh ibu saya tuh selalu dia tahu banget, saya tuh nggak bisa lihat pemulung, saya nggak bisa lihat orang susah, itu saya nggak bisa, saya nangis terus dari dulu. Sampai sahabat saya itu dia notice bahwa saya ketika ketemu, ini saya bukan mau memamerkan kebaikan ya, saya cuma ngomong mudah-mudahan ada yang terinspirasi untuk lakukan hal yang sama. Jadi ada teman-teman dekat saya yang satu grup gitu, mereka tuh bisa kalau saya lagi jalan tuh, saya lagi misalnya lagi sibuk di dalam mobil atau lagi di atas motor, lagi nggak perhatiin, mereka bisa berhenti ketika ada pemulung. Terus aku tanya, kenapa berhenti? Tuh kan biasanya lo kasih. Saya balik, oh iya sebentar ya. Jadi mereka tuh saking taunya kebiasaan saya yang selalu nangis, selalu sedih banget ngeliat orang kayak gitu. Jadi mereka yang bahkan saya terharu karena mereka notice itu gitu loh. Terus saya punya teman orang Eropa pernah nyeletuk seperti ini. Saya tinggal di Belanda kan 5 tahunan ya tinggal di Belanda. Jadi teman saya orang Eropa bilang, Olva, setiap hari kita lewat sini, kamu ngasih orang uang, kamu ngasih orang makanan. Kalau kamu ngasih terus, ini kamu bisa beli rumah loh dengan uang-uang kamu ini setiap hari. Terus saya bilang, setiap hari lakukan itu? Iya, jadi saya itu sudah sesuatu yang naluri yang apa ya, yang saya tidak bisa lepas. Udah gaya hidup lah ya. Iya, jadi saya tidak sengaja pun tidak memikirkan tiba-tiba ada orang, saya langsung cabut dari kantong atau dari apa yang saya bisa kasih, saya langsung kasih. Itu sudah alhamdulillah. Saya juga kadang-kadang pikir loh, kok saya bisa ya kayak gitu. Saya bahkan kadang-kadang saya udah siapin nih, keluar rumah saya udah siapin nih, ini buat orang yang di depan rumah saya nanti atau nanti nenek yang di ujung situ gitu. Saya udah siapin gitu. Jadi teman saya pas ngomong gitu, dia nyeletuk sama saya, dia bilang, setiap hari kamu ngasih orang uang, kamu kasih orang makanan. Ini kalau kamu tabung uang-uangnya, kamu bisa beli rumah, tahu? Terus saya bilang sama dia, itu urusan saya sama Tuhan. Jadi, saya mau kasih dia mau pakai buat apa, terserah dia. Tapi kan tujuan saya adalah bantu dia, tujuan saya adalah melakukan hal mulia. Tuhan tahu itu, jadi niat saya yang Tuhan baca gitu loh, niat saya yang Tuhan tahu. Jadi, tujuan saya bantu dia, saya bantu gitu. Nanti dia mau pakai beli air minum, dia mau pakai beli hamburger, dia mau pakai kasih istrinya beli anaknya susu, atau dia mau pakai beli apapun, itu urusan dia. Dan keren. yang kita kasih, kita tidak pernah tahu bahwa Tuhan pasti kasih kita lebih. Jadi saya pernah Kak, saya pernah satu ketika, ini saya setiap kali cerita saya merinding dengar cerita ini. Karena saya pernah ketemu tukang taksi salah satu taksi di Jakarta. Saya mau pergi saya sama manajer saya mau pergi dari apartemen ke Pacific Place. Kalau saya nggak salah ingat Pacific Place. Terus baru masuk, terus super taksinya sambil bawa kita tuh dia nangis. Terus saya lihat manajer saya, terus manajer saya udah lihat. Terus saya tanya, Bapak kenapa? Kok nangis gitu? Oh iya Mbak, dia nangis gitu. Bapak saya meninggal, tapi saya nggak bisa pulang. Terus saya tanya, oh kenapa nggak bisa pulang Pak? Gitu. Oh ya soalnya saya nggak bisa dikasih pinjaman dari tempat saya kerja. Dia ngomong gitu. Emang berapa Pak pinjamannya gitu kan? Terus dia bilang 180.000. Ya Allah kakak Jonathan, itu hati saya hancurnya minta ampun.
Saya cuma pikir, oh Tuhan, 180.000 bapaknya meninggal, perusahaan mega beraksasa seperti ini tidak bisa bantu gitu loh. Di mana kemanusiaannya? Jadi kita nih manusia tidak memanusiakan manusia gitu loh menurut saya. Di mana kemanusiaan itu di negara kita agak susah. Tahu nggak Kak? Saya langsung pikir berapapun uang yang ada di dompet saya, semuanya saya kasih ke dia. Saya pikir langsung itu. Wow. Itu pun saya udah nggak tahu ada berapa ya. Saya cuma pas lihat gitu saya ambil. Ternyata ada 480.000. Terus saya ambil, saya hitung, saya kasih Pak ini untuk biaya taksinya. Ini untuk Bapak pulang lihat ke ikut pemakaman bapaknya Bapak, saya bilang gitu. Itu dia nangis. Tahu nggak Kak? Berapa hari kemudian saya dapat kontrak ratusan juta. Wow. Segitunya Tuhan gitu. Iya. Itu emang luar biasa. Saya merinding karena emang saya ini bukan 1-2 kali gitu, tapi ini yang saya ingat ya, yang menurut saya, oh Tuhan, dan saya betul-betul ngabisin semua uang yang ada di dompet saya karena saya udah niat, oh Tuhan, saya harus ngasih semua yang ada di dompet nih, mau berapa kayak harus kasih, harus ikhlas gitu loh. Dan saya selama ini Kak tidak pernah memberikan orang, tidak pernah minta, tidak pernah berharap Tuhan akan balas, tidak pernah. Saya cuma kasih, ya udah saya niatnya bantu gitu loh. Tapi ternyata kan kita kalau bantu orang doain kita ya. Orang ya, terus orang semoga berkah ya nak, semoga berkah ya dek, gitu-gitu. Jadi kita niat baik, Tuhan sudah hitung niat baik kita. Kita lakukan, ditambah lagi. Orang doain, ditambah lagi. Jadi pasti aja, apalagi ketika orang yang ini terzolimi, lagi susah, lagi nggak punya apa-apa. Pasti Tuhan tuh lihat kok, Tuhan tuh nggak tidur gitu loh. Tuhan itu. Makanya saya bilang ke orang-orang bahwa semua agama baik. Betul. Tapi beragama tidak menjamin orang bertuhan, karena orang bertuhan dilihat dari perbuatannya, bukan agamanya. Ada orang beragama tapi pelit, gosip, fitnah. Jadi bagi saya, perbuatan kita, apa yang kita lakukan, menggambarkan kita Betul. Itu yang paling penting sebenarnya. Betul Kak. Jadi satu lagi Kak, ada kalimat saya pernah baca begini, kita tidak akan pernah miskin dengan memberi. Wow. Segitunya saya berpegang teguh dengan kalimat itu. Bahkan di rumah saya di Jakarta saya ada kayak papan bingkai foto, saya gambar sendiri, saya tulis sendiri besar, saya taruh di ruang tamu, di ruang tengah saya, di ruang TV saya taruh itu. Di buku-buku saya di mana yang saya ingat, saya pasti itu kalimat yang salah satu kalimat juga yang tidak pernah saya lupa. Dan saya betul-betul rasakan itu, beneran itu tidak pernah. Jadi teman saya ketika ngomong itu, saya akhirnya gitu, saya tidak perlu menjelaskan gitu loh. Kita tidak perlu menjelaskan kebaikan kita, niat kita kepada siapapun di dunia ini, kita tidak perlu jelaskan. Ya sudah, kalau mau dia berniat baik melakukan kebaikan, lakukan saja diam-diam. Dan saya tipikalnya orang yang kalau saya bikin baik, saya nggak mau ngumbar-ngumbar ya, jadi saya diam-diam aja gitu. Jadi apa ya? Percayalah, kamu percayalah ketika kita tidak punya apa-apa dan kita contoh misalnya kita punya uang cuma 100.000, tiba-tiba ada yang datang dan bilang saya butuh 100.000 karena anak saya butuh susu, istri saya nggak ada beras, kita kasih, pasti berat banget, tapi kalau kita kasih tuh pasti dampaknya luar biasa gitu. Wow. Terus Olfa, kebahagiaan menurut kamu bagaimana sih? Saya itu orang yang sangat-sangat sederhana ya. Jadi saya itu banyak orang yang kira, ih Olfa itu hidupnya mewah banget, gini apa-apa. Padahal saya dilahirkan dan dibesarkan di keluarga yang sangat sederhana. Ibu saya sosok wanita pekerja keras. Nih ada fotonya di situ saya tunjuk itu yang sana yang ini. Itu fotonya beliau dengan lagi salaman dengan Pak Habibie. Yang di sana di luar ada dengan Pak Soeharto. Jadi ibu saya itu dia karena gini, saya lihat di Instagram kamu, di YouTube, kamu tipe perempuan yang iya, saya kayaknya banget gitu loh. Teman-teman saya yang
kenal baik, yang dekat sama saya, mereka bilang saya itu uh, how do you say that, bicara ini celoteh apa sih, happy terus katanya, ya bubbly ya, pagi itu bisa yang langsung moodnya bagus, yang kayak hi good morning, bisa kayak gitu. Padahal orang kan bangun pagi itu bisa yang kayak don't talk to me, I need coffee gitu. Tapi aku yang langsung emang seperti itu, emang apa, bubbly person. Jadi kembali ke topik, kalau kebahagiaan gini ya Kak, kita tidak akan pernah bahagia sampai kemanapun kita menjelajah dunia, kemanapun, kalau kita tidak bahagia dengan diri sendiri. Itu jadi ketika kita menerima kita seperti ini, kita kekurangannya seperti ini, kita kelebihan seperti ini, dan ketika kita berdamai dengan diri sendiri, baru bahagia itu muncul gitu loh. Nggak bisa kita bilang kalau saya punya pacar untuk bikin saya bahagia. Oh, nggak bisa. Karena itu bukan untuk patokan bahagia, nggak bisa. Jadi kamu punya pacar pun kalau kamu bawaannya pemarah terus, kamu marah-marah terus, you're not gonna be happy. Kamu nggak akan tetap marah-marah, kamu nggak akan tetap bahagia. Jadi itu dari diri sendiri gitu. Mau jalan kemanapun, cari diri sampai di gunung Kilimanjaro pun, kalau nggak happy sama diri sendiri, you're not gonna be happy. Kalau aku, sahabat-sahabatku tau banget, aku cuma orang yang bisa ngopi pagi, ngopi 1 gelas, I'm so happy gitu loh, karena damai dengan diri. Iya, dan saya coffee person banget. Jadi teman saya bilang, setiap kali jemput saya gitu, ayo kita jemput, itu pasti dia udah beliin saya coffee, karena saya coffee banget. Itu aja saya udah, aduh alhamdulillah gini. Dan satu Kak, yang paling pentingnya, sebelum berdamai dengan diri sendiri, satu hal yang digarisbawahi adalah kebahagiaan datang ketika kita manusia bersyukur. Karena sampai kapanpun kamu mau punya pesawat, mau punya gunung, mau punya pulau, kalau nggak bersyukur, nggak akan cukup dan nggak bakal bahagia. Percaya. Ini yang sangat cerdas. Betul, itu bersyukur luar biasa banget dampaknya. Orang punya makan di restoran bintang 5 tiap hari, tapi kalau nggak makan makanan datang, nggak enak, gini, gitu. Mereka nggak bakal bahagia, karena makanan aja yang udah kamu bayar 1 porsi 1 juta aja kamu tetap mengeluh gitu loh. Bandingkan dengan orang yang hidup di kampung, orang yang cuma ada nasi sama mungkin telur dadar atau nasi sama ikan goreng, tapi ketika mereka bersyukur tetap aja hidupnya bahagia gitu loh. Jadi bersyukur itu sangat kunci di mana, dan saya sudah buktikan Kak Jonathan, bersyukur. Jadi gini, manusia tuh kebanyakan lihat ke atas Kak Jonathan, kurang yang lihat ke bawah. Kadang-kadang kita perlu loh untuk lihat ke bawah, terus lihat banyak orang loh nggak makan, banyak orang loh yang susah payah cari air minum. Ini masih banyak, tapi Olfa harus tulis buku. Kenapa? Kayaknya Olfa harus tulis buku. Harus Kak Jonathan tahu nggak, saya pernah ketemu penulis di pesawat, dia bilang ini kartu nama saya Mbak, kalau Mbak mau bikin buku, karena saya rasa Mbak perlu bikin buku. Kak Jonathan sudah orang kesekian. Karena memang analisa kamu tentang kehidupan, tentang kecantikan, tentang pengharapan, I don't know, tapi maksudnya kamu punya pendalaman yang sangat bagus. Dan pertanyaan terakhir nih, karena waktu cepat banget ya. Iya, nah, kita back to topik. Bahwa cantik adalah perempuan, yang ganteng adalah laki-laki. Iya. Nah, kemudian bagaimana Olfa melihat kalau ada perempuan merasa ganteng atau laki-laki merasa cantik? Coba tegur mereka dan mereka. Maksudnya merasa cantik dan merasa ganteng ini maksudnya bagaimana? Apakah laki-laki, dia laki-laki, tapi dia merasa jiwanya perempuan. Terus perempuan, dia merasa dia laki-laki. Tidak banyak, akhirnya banyak orang operasi plastik. Laki-laki dibuat seperti perempuan dibuat seperti
saya paham ya. Jadi ini agak sensitif ya pertanyaannya. It's okay. Biar mereka juga dikuatin. Ya, jadi kalau saya orang yang beragama ya, tapi saya tidak mau saya berpegang teguh dengan agama saya sehingga saya mengganggu ketenangan hidup orang lain. Saya tidak mau. Jadi ketika jadi kalau menurut saya ada sesuatu hal yang salah karena di ajaran agama saya tidak seperti itu, saya tidak bisa juga merta datang dan langsung bilang, halo, kamu lakukan itu salah loh. Oh, saya tidak bisa gitu. Karena semua orang yang sudah dewasa itu menurut saya akal dan pikirannya sudah sempurna. Jadi pilihan ya itu adalah pilihan hidup yang tidak yang menurut saya semua sudah akal sehatnya sudah terbentuk dan mereka hatinya pun sudah bulat mungkin untuk lakukan itu dan mereka akhirnya lakukan itu. Itu pilihan hidup masing-masing individual yang menurut saya kita sebagai orang luar yang tidak tahu jalan hidupnya dia, sejarah hidupnya dia, yang tidak tahu apapun tentang hidupnya dia, tidak bisa seenak jidat datang dan langsung bilang kamu salah. Oh, tidak bisa. Kalaupun itu salah, misalnya ada tahapan-tahapan cara pendekatan diri terhadap orang tersebut gitu loh. Kita tidak bisa, tidak bisa datang dan menghakimi dirinya dia. Orang kita serang, kita jahatin kasar, mereka pasti berontak. Gitu. Jadi kalaupun dalam sesuatu terlepas dari tadi topik yang perempuan merasa laki-laki, laki-laki merasa perempuan. Kalau saya misalnya ada sesuatu hal yang mereka bikin yang menurut saya kurang sebenarnya itu kurang benar loh gitu. Cuman saya lihat dulu nih, ini saya berkomunikasi dengan siapa gitu loh. Apakah dia ini saya dekat sama dia? Apakah dia ini saya cuman ketemu aja? Apakah saya bisa ajak ngobrol? Apakah tidak gitu. Jadi semua pilihan hidup manusia di dunia ini adalah hak manusia masing-masing individual yang menurut saya begini, apapun yang kita lakukan ini adalah pada akhirnya akan dihitung Tuhan secara vertikal gitu. Jadi hubungan kita dengan Tuhan yang akan Tuhan lihat gitu. Jadi kembali lagi kepada kebaikan hati dan kita ya. Jadi kalau untuk masalah seperti itu kalaupun saya tidak bisa bilang itu hal salah dan saya tidak bisa bilang itu hal benar, cuman itu pilihan hidup. Jadi nanti mungkin kalaupun untuk kalau menurut kakak Yonatan itu tidak betul atau menurut teman-teman kita yang lain, oh itu tidak betul, kita tidak bisa langsung datang menghakimi, oh itu nggak boleh sama sekali. Jadi kita nggak bisa seperti itu, kita hanya cuma datang dan kita melakukan pendekatan dengan baik dan kita tanya, kamu merasa seperti apa? Sejak kapan kamu merasa seperti itu? Kenapa kok bisa gitu loh? Maksudnya kita harus tanya baik-baik. Terus itu kita tanya, waktu kecil dulu kamu tinggalnya di mana? Apakah dulu mungkin kamu dikerasin sama papa kamu? Apakah mungkin kamu dikerasin sama orang tua? Jadi kita harus tanya semuanya sebelum kita menghakimi dia ini kenapa pilihan hidupnya seperti itu gitu loh. Dan pada akhirnya yang Tuhan lihat adalah kebaikan hati kita kepada sesama. Kalau di agama di Islam itu dibilangnya yang Tuhan akan lihat adalah hubungan kepada Tuhan, ketuhanan dan hubungan ke manusia. Jadi nanti akan dilihat nih hubungan ke Tuhan bagaimana dan hubungan ke manusia bagaimana. Nanti urusannya ya gitu. Oke, ini kita sisa 8 menit. Iya. Nah, Olva, saya lihat kamu seorang perempuan muslim yang taat beragama, bersosial tinggi. Nah, menurut Olva, berapa penting peran Allah buat kehidupan Olva? Sangat penting. Wow. Hubungan teman-teman saya yang orang bule atau orang-orang yang beragama lain yang dari saya, mereka ketika datang ke rumah saya atau mereka lihat di dalam tas saya ada mukena, mereka bilang, emang do you pray? Maksudnya emang kamu berdoa gitu? Emang kamu sholat apa? Saya bilang iya. Dan dari kapan? Saya bilang dari dulu.
kok saya nggak pernah lihat gitu. Terus saya bilang, karena ini hubungan vertikal antara saya dengan Tuhan, saya tidak perlu kasih tahu manusia lainnya, saya bilang gitu. Itu hubungan yang tidak perlu saya kasih tahu ke semua orang. Jadi itu hanya saya dengan Tuhan. Betul-betul secara vertikal antara saya dengan Tuhan. Itu nanti Tuhan yang tahu. Pertama. Kedua, ada orang yang terlahir dengan jenius ya. Misalnya dia pintar, dari lahir bangun, tidur, lupa belajar, ke kampus, ke sekolah, ujian, dapat 100. Ada orang gitu. Ada orang yang akan dapat 100 kalau dia Belajar. Ya. Ada orang yang belajar pun nggak cukup, harus berdoa gitu. Wow. Saya dari bahwa Tuhan kasih saya dua-duanya, kasih saya semua itu ketika dua-duanya saya lakukan gitu loh. Jadi rapot saya dari kecil, saya ini bukannya sombong ya, rapot saya bagus terus gitu loh. Jadi orang bilang, kamu tuh pinter banget sih, curang banget kita ini, tapi saya belajar, apalagi pas masih sampai SMA ya, kuliah tuh memang agak-agak tidak terlalu sebagus waktu pas SD sampai SMA, tapi orang bisa yang kayak, kok lu curang banget sih, nilainya bagus terus. Ya itu, saya berusaha, sama nih kita berusaha, tapi saya tetap berdoa. Jadi ketika saya melakukan dua-duanya, saya dapat bagus. Jadi saya dikasih sama Tuhan, saya menyadari bahwa saya orang yang Tuhan bakal kasih nih apa yang saya mau, tapi saya harus lakukan dan saya harus berdoa. Dua-duanya saya lakukan gitu loh, tidak bisa cuma satu. Dan akhirnya itu yang membuat saya terus berjalan di keseimbangan hidup gitu. Ketika saya ngerasa jalan kok ada yang kurang ya, oh iya saya lupa belum berdoa nih gitu, saya belum sholat gitu, ya udah saya sholat. Ketika saya sholat tuh saya rasa kok saya udah doa tapi kok belum dapat, oh iya saya kerjanya kurang maksimal gitu, jadi saya kerja lagi tambah gitu. Jadi harus seiringan. Tuhan itu maha tahu, Tuhan itu maha melihat, Tuhan itu semuanya kita bikin, yang kita belum bikin pun Tuhan udah tahu gitu loh. Jadi makanya tadi kembali lagi ke pertanyaan pertama tadi ke Kak Jonathan tentang bagaimana menyikapi dunia yang keras ini kan, itu. Jadi semuanya itu bersangkut pautan ketika kita sudah percaya Tuhan, ketika kita sudah berbuat baik, ketika kita tahu bahwa niat kita baik dan Tuhan tahu niat kita baik, kita akan, semua itu akan beriringan gitu loh. Tujuan kita baik, kita dilindungi Tuhan. Niat kita baik, kita dilindungi Tuhan gitu. Jadi berdasarkan niat. Dan Tuhan itu betul-betul akan kasih. Percayalah, Tuhan akan kasih, tidak buru-buru, tidak di waktu kita, tapi di waktu Tuhan. Dan percaya deh, waktu Tuhan tuh paling baik, udah nggak ada lagi tandingannya. Nggak terima. Menerima segala sesuatu harus ikhlas Kak. Jadi ketika kita mau coba nih, mau kerja di kantor mana, udah interview